Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama rekan saya, Siti Zahra Rohmana dan Naifah Sada mau mempresentasikan terkait teori pasar konsumen dan perilaku konsumen. Di sini untuk subbab yang pertama, pasar konsumen dan perilaku konsumen itu memiliki banyak faktor dan latar belakang. Selain itu, juga mempunyai perilaku dan karakteristik. Di sini kita akan membahas apa sih itu pasar konsumen dan perilaku konsumen. Masuk ke subbab yang pertama, penjelasan atau definisi dari pasar konsumen. Pasar konsumen adalah sekelompok pembeli yang membeli barang-barang untuk dikonsumsikan, bukan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Sedangkan perilaku pembelian konsumen adalah sikap atau aktivitas konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa yang dia gunakan untuk konsumsi pribadi. Nah, yang kedua, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, yaitu budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Untuk penjelasannya sendiri, yang pertama budaya. Nah, yang dimaksud dari faktor budaya adalah serangkaian nilai atau persepsi yang terbentuk oleh sekelompok orang yang memiliki sistem nilai berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan. Untuk yang kedua, faktor sosial, ini ada beberapa faktor juga, yaitu tiga peranan. Yang pertama keluarga, yang kedua peran status, dan yang ketiga kelompok referensi. Nah, untuk yang faktor pribadi, faktor ketiga, yaitu ada pengaruh dari beberapa faktor lain, yaitu kurang lebih seperti umur, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, dan juga kepribadian dan konsep diri. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Iya, kemudian yang D ada psikologis. Yang pertama motivasi, yaitu kebutuhan yang mendorong seseorang mencari kepuasan atas kebutuhan tersebut. Yang kedua, persepsi, yaitu proses menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran tentang dunia. Yang ketiga, pembelajaran, yaitu perubahan perilaku seseorang karena pengalaman. Yang keempat, ada keyakinan dan sikap. Kemudian B, model perilaku konsumen. Yang pertama, definisi. Definisi pertama dari Schiffman dan Kanuk mengatakan bahwa teori ini adalah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya. Kemudian definisi kedua dari Kotler dan Keller. Keduanya sepakat bahwa teori perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi. Kemudian definisi ketiga dari John Semoen dan Michael Minor menyampaikan tentang perilaku seseorang konsumen sebagai studi unit proses pembuatan keputusan seseorang. Model perilaku konsumen. Yang pertama ada Pavlovian model. Model perilaku konsumen yang pertama adalah Pavlovian model milik Ivan Pavlov. Model ini meliputi 3 indikator perilaku konsumen, diantaranya yang pertama ada drive, yang kedua drivers, dan yang ketiga ada reinforcement. B. Model input, proses, output model. Dalam model ini muncul 3 indikator perilaku konsumen, yaitu input, proses, dan output model. Input dalam model ini merujuk pada strategi marketing. Yang kedua, proses. Indikator ini berhubungan dengan proses transaksi oleh konsumen. Sedangkan output adalah respon yang diberikan konsumen terhadap produk atau perusahaan. C. Sociological model. Teori ini menghubungkan perilaku dan lingkungan konsumen. Lingkungan yang dimaksud terbagi menjadi 2, yaitu primary dan secondary. Primary terdiri dari orang-orang terdekat konsumen seperti teman dan keluarga. Sedangkan secondary adalah orang lain dalam lingkungan konsumen yang memiliki kesamaan kepribadian dengan mereka.
Karakteristik perilaku konsumen. 1. Faktor kebudayaan. Kebudayaan adalah penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Kebudayaan merupakan susunan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari anggota suatu masyarakat dari keluarga dan institusi penting lainnya. Faktor kebudayaan terdiri dari A. Budaya, B. Subbudaya, C. Kelas sosial. 2. Faktor sosial. Faktor sosial adalah kondisi masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan serta nilai-nilai anggotanya, baik dari kelompok acuan. Faktor sosial terdiri dari A. Kelompok referensi, B. Keluarga, C. Peran dan status. 3. Faktor pribadi. Kepribadian sebagai karakteristik psikologis yang berbeda dari seseorang yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungannya. Faktor pribadi terdiri dari A. Umur dan tahapan dalam siklus hidup, B. Pekerjaan, C. Keadaan ekonomi, D. Gaya hidup, dan E. Kepribadian dan konsep. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.